Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, bapak-bapak, ibu-ibu, para siswa terutama kaum muslimin yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah memulai aktivitas ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, belajar untuk memahami, memperluas faham keagamaan. Semoga di bulan suci Ramadan kita semua akan mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah, ampunan Allah, dan insya Allah kita dibebaskan dari siksaan api neraka. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kuliah duha pagi hari ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran fil Quran. Nuzulul Quran dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang makna dari nuzulul Quran. Saya akan memulai dari kalimat nuzul. Ma huwan nuzul wa ma adraka man nuzul. Apa yang kalian ketahui tentang nuzul? Nuzul itu pertama mempunyai arti al-inhidaru min uluwin ila safalin, meluncurnya sesuatu dari atas ke bawah. Jadi begini nih, meluncur dari atas ke bawah, atau sama diartikan turun, jatuh dari atas ke bawah, sama itu. Kalau bahasa Jawa Timur, ceblok. Ada orang Jawa Timur, Pak? Ceblok itu apa ya? Ya ceblok lah. Lugur, tibo, jatuh. Kan dari atas. Ada enggak jatuh dari bawah ke atas? Dilempar itu namanya. Tapi tetap aja jatuh ke bawah. Dari mana? Di dalam Al-Quran dijelaskan, wa anzala minas samaa'i ma'a. Wa anzala, ini dari kata nuzul ini. Wa anzala, dan Allah telah menyeblokkan tadi.
meluncurkan dari atas ke bawah, minas samai dari langit, ma'an air hujan. Jadi air hujan turun dari atas ke bawah, itu namanya nuzul itu. Yang nomor dua, kata nuzul itu mempunyai arti al-iqamah, bertempat atau tinggal. Bapak tinggalnya di mana? Bapak nuzulnya di mana? Dari mana? Dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi, ya Allah, anzilni. Nah, anzilni itu dari kata nuzul juga itu. Nazala, anzilni, anzala yunzilu, anzil, tempatkanlah kami. Jangan ceblokkanlah kami, nanti minta dibanting. Tempatkanlah kami mungzalan mubarakan, tempat yang diberkahi oleh Allah. Jadi ini doa terutama bagi mahasiswa. Kalau dulu kiai ngasih ijazah kepada santrinya, santrinya yang mau pulang boyongan, boyongan itu mau pulang selama-lamanya nggak balik lagi ke pondok, itu boyongan. Kalau mudik balik lagi itu. Sekarang nggak bisa mudik ini. Boyongan kembali selama-lamanya, Pak. Nggak balik lagi sudah. Kalau kita kuliah selesai pulang ke kampungnya, ke tempat tugasnya, nggak balik lagi ke PTIK. Itu boyongan itu. Nah, kiai sama santrinya ketika mau boyongan dikasih ijazah amalan. Amalannya antara lain ayat tadi, Rabbi anzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Maksudnya apa? Santrinya nanti begitu pulang ke kampung supaya cepat-cepat bisa punya rumah. Jadi mahasiswa PTIK STIK baca ayat ini, Rabbi anzilni, mudah-mudahan selesai kuliah PTIK STIK cepat punya rumah. Apalagi kalau rumahnya ini di Jakarta, mahal harganya. Kadang-kadang ada orang ngomong begini, bener apa salah saya nggak ngerti. Kalau honor gaji ASN dikumpulkan selama 20 tahun, orang itu enggak pakai makan, itu enggak usah makan lah ya, duitnya dikumpulin enggak digunakan untuk makan, Pak. Selama 20 tahun itu baru bisa kebeli rumah di Jakarta. Saya enggak tahu itu benar apa salah itu. Benar apa salah, Pak? Jangan-jangan 20 tahun belum juga itu, Pak ya. Jadi dari mulai kerja 20 tahun itu enggak diambil gajinya. Ya, gaji ASN, Pak, dikumpulin
sampai 20 tahun dibuat beli rumah di Jakarta belum dapat katanya. Tapi alhamdulillah ternyata Allah Maha Adil. Belum nyampe 20 tahun bapak-bapak sudah punya rumah. Ada yang baru 5 tahun, ada yang baru setahun, ada yang langsung punya rumah karena bininya Betawi. Nggak usah pakai beli itu kan Pak, karena istrinya orang Betawi, alhamdulillah punya kontrakan lagi itu. Nah, ini pengalaman ini yang bisik-bisik ini Pak. Nah oleh karena itu ayat Robbi Angzilni kalau sering kita baca, insya Allah itu kata Kiai, Allah berikan kepada orang itu cepat-cepat mempunyai rumah tanpa diduga-duga Pak. Banyak orang tiba-tiba, loh dilalah itu apa dilalah? Kersane ngalah, kersane Gusti Allah. Oh, dapat orderan maklar tanah, maklar rumah, kebeli itu walaupun kecil-kecilan. Jadi nggak usah khawatir para mahasiswa, insya Allah baca Robbi Angzilni mungzalan mubarakan, cepat punya rumah. Angzilni tadi dari kata nuzul. Nah yang nomor 3, nuzul itu mempunyai arti al-ikhbaru awil i'lamu, pemberitahuan atau pengumuman. Nah sekarang apa artinya Al-Quran? Secara bahasa itu bacaan. Secara istilah Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbad bitilawatihi. Yang disebut dengan Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diturunkan kepada Nabi Dawud namanya kitab Zabur. Kalau diturunkan kepada Nabi Musa namanya kitab Taurat. Kalau diturunkan kepada Nabi Isa namanya kitab Injil. Nah, kalau diturunkan kepada Nabi Muhammad namanya Al-Quran. Biwasitati Jibril alaihissalam al-muta'abbad bitilawatihi, yang mana turunnya melalui perantaraan malaikat Jibril dan membacanya dianggap ibadah. Kenapa harus ada kalimat ini? Karena ada firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad tapi tidak disebut Quran. Disebutnya hadis qudsi, Pak. Hadis qudsi itu firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad tapi tidak melalui perantaraan malaikat Jibril dan membacanya tidak dianggap ibadah. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, bapak-bapak membaca alif lam mim. Berapa huruf? Alif lam mim, 3. Likulli harfin asyru hasanat. Setiap satu huruf bapak-bapak mendapatkan 10 kebaikan. Berarti alif lam mim 3 kali 10. Bapak-bapak mendapatkan 10 kali 3, 30, Pak. Nah, itu Al-Quran.
terjadinya nuzulul Quran. Ada beberapa ayat yang menjelaskan. Pertama, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Pertama ini. Ayat lain. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Jadi malam itu penuh dengan keberkahan. Nomor 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Walaupun redaksinya beda-beda, tapi maknanya tidak bertentangan. 3 ayat tadi bisa dikompromikan. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, pada satu malam yang Allah berikan keberkahan. Malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang apa maknanya Lailatul Qadar? Pertama, Lailah itu malam. Al-Qadar itu dalam Al-Quran punya beberapa arti. Pertama, Qadar itu mempunyai arti al-ihtiram, kemuliaan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan memuliakan yang sungguh-sungguh. Jadi qadara pertama mempunyai ihtaroma. Lailatul Qadri, Lailatul Ihtiram, malam kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu pertama mempunyai arti malam kemuliaan. Mengapa kok disebut malam kemuliaan? Karena terjadi peristiwa besar, yaitu nuzulul Quran. Yang nomor 2, Lailatul Qadri maknanya malam sempit. Jadi Qadar itu maknanya sempit. Dari mana? Dari Quran. Dalam Quran disebutkan Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allahu yabsutu, Allah yang meluaskan ar-rizqa, akan rizki liman yasha', bagi orang yang dikehendaki, wa yaqdir, Allah pula yang menyempitkan. Jadi qadara yaqdiru itu maknanya menyempitkan. Kalau begitu Lailatul Qadar maknanya malam sempit. Bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, kenapa disebut dengan malam yang sempit? Memang malam itu bisa luas, bisa sempit. Nah, kita jelaskan dalam Al-Quran. Disebut dengan malam sempit karena jawabannya Al-Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat semua pada turun ke dunia di bawah komando malaikat Jibril. Saya mau tanya, jumlah malaikat sedikit apa banyak, Pak? Banyak kan? Malaikat itu banyak.
Saking banyaknya, maka seakan-akan dunia itu penuh dengan malaikat. Karena penuh dengan malaikat, seakan-akan dunia itu menjadi sempit. Ibaratnya begini saja. Ini masjid, ya. Masjid Darul Ilmi itu luas apa sempit, Pak? Bu, luas apa sempit? Jawabannya bisa luas, bisa sempit. Tinggal kapan kita melihatnya. Kalau sekarang luas, karena yang hadir hanya ya 20 orang. Mau guling-guling Bapak bisa. Tapi kalau kita melihatnya hari Jumat, masjid kita luas apa sempit? Sempit. Penuh ini, Pak. Sampai keluar-luar kan? Kalau lihatnya sholat taraweh hari-hari awal, masjid kita ini sempit. Kalau lihatnya sholat id, masjid kita ini sempit. Yang sholat banyak. Tapi kalau ngelihatnya subuh tanggal 3 Syawal nanti, Pak, kira-kira masjid sini ada berapa orang yang jamaah subuh 3 Syawal? Marbotnya aja pulang kampung. Sekarang aja nggak berani pulang. Ya Pak. Jadi kalau 3 Syawal sholat subuh, hampir masjid di Jakarta itu luas, Pak. Karena apa? Isinya tidak banyak. Jadi luas apa sempit itu tergantung isinya. Rumah kita ini luas apa sempit? Kalau anaknya 10, ya sempit. Kalau cuman suami istri ya, anaknya pada pondok, nah, luas, Pak. Nah, malam Lailatul Qadar itu disebut malam yang sempit karena apa? Seakan-akan manusia, dunia itu diisi dengan para malaikat. Lalu pertanyaannya, ngapain itu malaikat? Kok berbondong-bondong turun ke dunia itu pada ngapain? Ternyata turun ke dunia itu bagi-bagi THR, Pak. Nah ini penting ini. Sekarang nunggu THR nggak turun-turun. Mendingan THR yang akan dibagikan oleh para malaikat. THR dari orang nggak seberapa. Paling parselnya gede, isinya beras sama Indomie, apalagi tuh minyak, Pak ya, itu 200.000 ada nggak tuh? Ya kurang lebih kan, Pak ya. Kerdusnya sih gede tapi isinya nggak gede. Salamnya fasih, tapi salamannya nggak fasih. Salamnya fasih, tapi salamannya nggak. Sama kerdusnya gede, tapi isinya nggak gede. Karena apa? Itu parcel dari orang. Tapi kalau parcelnya THR-nya dari malaikat, apa isinya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Para ulama berpendapat orang yang ibadah pada malam itu akan dianggap lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itu parselnya itu. 1000 bulan berapa tahun? Berapa tahun, Pak? Kurang lebih 83 tahun. Kira-kira ada bapak sini yang umurnya 83? Boro-boro umur 58 apa? Pensiun umur berapa, Pak?
58. Ya. 58 pensiun, 60 sudah. Wabillahi taufik wal hidayah. tahun. Mungkin ada engkong kita umurnya 83 tahun, kan umurnya ibadahnya berapa? 1 sampai 15 tahun dibuat sifat kekanak-kanakan. 15 tahun sampai 40 tahun dibuat geblek itu. Enggak karu-karuan. Ngedan, kelakuannya enggak alah. Umur-umur 15 tahun sampai umur 40 tahun itu lagi bandel-bandelnya itu, Pak. Nakal-nakalnya. Biasanya orang kelihatan rajin jamaah umur 40. Enggak ada umur 25 kok rajin jamaah. Lihat aja paling-paling 1-2 orang. Ada enggak umur 25, umur 30 azan sholat subuh, ada enggak? Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba yang azan sholat subuh di masjid-masjid kampung umur berapa itu, Pak? Yang muda-muda jarang. Baru umur 40 tahun itu pun diselingi kegiatan yang lain, nyari duit, jalan-jalan, tidur, kerja. Ibadahnya berapa? Wah. Maka taharrau Lailatul Qadar. Uber itu malam Lailatul Qadar. Menurut para ulama, Lailatul Qadar itu sering terjadi tanggal likuran. Ini bahasa Jawa itu likur, selikur, rolikur, telulikur, patlikur, selawe, 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur. Lebih khusus lagi likuran yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Kata Imam Ghazali, kalau Ramadannya itu terjadi hari Selasa, awal Ramadan Selasa, ini kata Imam Ghazali analisanya, biasanya Lailatul Qadar itu terjadi tanggal 27. Tapi itu perkiraan. Wallahu a'lam. Yang benar adalah tiap malam kita nyari Lailatul Qadar itu. Nanti insya Allah akan kita dapatkan. Asal sholat tarawihnya benar, baca Quran, insya Allah. Iktikaf, minta kepada Allah, berdoa. Sekarang banyak masjid yang mungkin tidak dibuka. Ya kita mohon kepada Allah. Sekalipun di rumah kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang nomor 3, qadar itu maknanya adalah ketetapan atau takaran. Dari mana? Nah, kita percaya kepada qadha dan qadar. Itu kan rukun iman, Pak. Apa maknanya? Qadha itu ketentuan Allah, qadar itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu sesuai dengan takaran. Takaran itu ukuran, Pak. Itu menjadi bahasa Indonesia. Ini kadarnya berapa persen ini? Kadar kalau beli emas itu apa, Pak? Gram emas karat ya.
Kadar karatnya itu berapa itu? Apa 24 karat? Apa 22 karat? Apa cuman satu? Kalau satu bisa meninggal itu. Sekarat namanya. Kadar kok sekarat. Nah, artinya apa? Allah itu sudah menentukan rezeki, karir, jabatan, umur, jodoh sesuai dengan ketetapan Allah dan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kalau ASN golongan 3 beli mobil itu pantasnya, mohon maaf ini saya sebutkan merek nih, Avanza. Itu memang kadarnya yang cocok. ASN pejabat bukan, mobilnya Alphard. Cocok apa enggak, Pak? Kecuali punya kontrakan tadi ya. Kalau hanya mengandalkan ASN kok pingin pulang kampung bawa Alphard, itu namanya tidak sesuai dengan kadarnya Avanza, tapi keinginannya Alphard supaya dibilang gaya dari Jakarta tuh. Tahu-tahu bener bosnya minjemin. Gue pinjemin deh mobil nih, bawa ke kampung sono setengah bulan. Dibawalah ke kampung mobil Alphard. Begitu dapat setengah bulan nggak bisa balik ke Jakarta. Karena apa? Bensinnya boros. Ya, biasa pakai apa tadi? Yang 300.000 nyampe kampung, ini 1 juta baru nyampe kampung, bahkan lebih, Pak. Pertama akhirnya apa? Merepotkan kita. Karena apa? Itu bukan takarannya kamu pakai. Rumahnya biasa-biasa aja, kecil ya, sedang-sedang lah untuk 3 anak. Ngelamunya ini kalau punya tinggal rumah yang kayak di sebelah-sebelah ini, itu buat bayar listrik gaji kita nggak cukup, Pak. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan Allah sudah memberikan rezeki terutama sesuai dengan takarannya masing-masing. Takaran itu yang terbaik Allah berikan. Jangan suka mikirin takarannya orang lain, Pak. Ada enggak, Pak, orang mikirin rezekinya orang lain? Mana orangnya tuh? Banyak. Orang kok yang dipikirin tiap hari rezekinya orang lain, pusing sendiri kan? Ada yang lebih nggak kurang, ada yang kurang aja lagi, malah mikirin bininya orang lain. Bininya orang lain dipikirin. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan, mudah-mudahan kita ini orang yang selalu menerima ketetapan keputusan Allah. Karena apa? Semua ketetapan dan keputusan Allah itu sudah sesuai dengan takaran masing-masing. Itulah yang harus kita nikmati, Pak. Walaupun rezekinya sebatok, yang penting tidurnya ngorok. Enak itu. Karena enggak pusing. Banyak orang dikasih sesuatu yang lebih, tapi ternyata mau tidur itu susah.
Mau tidur susah itu nyiksa diri. Kita kan kadang-kadang satu saat nggak bisa tidur tuh Pak ya. Mau tidur itu susah. Semua orang mesti merasakan itu. Satu saat ngalamin kita ini tidur susah. Itu kan tersiksa Pak. Kadang-kadang pingin marah aja kan. Padahal udah dibaca semuanya, kagak tidur-tidur. Ada orang itu enak aja. Sambil ngelendeh tembok langsung les tidur, itu ada itu. Ada di pinggir-pinggir jalan coba itu. Mohon maaf, banyak yang kalau ada tukang ojek, mohon maaf, itu tukang ngojek ya. Itu bisa aja itu. Sebelah tiba-tiba begini aja tuh tidur tuh. Di atas motornya dia sambil tangannya begini tuh tidur. Ngorok lagi tuh. Ker. Sudah panas tidur nikmat. Sementara ada orang yang masuk ke ruangan AC di kamar selimutan. Apa Pak? Mau tidur aja kagak jadi-jadi itu. Ya Allah. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana tamim taqsuran ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.